apakah engkau tahu wahai Ibnu Umar bahwasanya Utsman bin Affan itu lari pada perang Uhud? Qala na'am. Ibnu Umar mengatakan iya. Apakah kamu tahu bahwasanya Utsman bin Affan itu absen dari perang Badar dan tidak ikut dalam perang Badar? Qala na'am. Iya. Apakah kamu tahu bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak ikut Bai'atur Ridwan dan tidak menyaksikannya? Qala na'am. Fakabbara. Kemudian orang itu mengatakan Allahu Akbar. Pantas saja ini enggak pantas jadi khalifah. Karena pertanyaannya semuanya jawabannya na'am. Kenapa Utsman tidak mau menyerahkan tampuk kekuasaan pada sahabat yang lain? Apakah Utsman haus kekuasaan? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Utsman saat itu umurnya 82 tahun. Nah, dan beliau sudah ada wasiat dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah mengatakan, ya Utsman, sesungguhnya Allah telah memberimu kemeja. Jika orang-orang munafik itu memintamu untuk melepas kemejamu, maka jangan engkau melepasnya. Yang dimaksud dengan qamis itu adalah kekuasaan. Wahai kalian para sahabat-sahabat, pulanglah, karena aku melihat Nabi SAW dalam mimpi bersama Abu Bakar dan Umar, dan Rasul mengatakan, irji fa innaka muftirun indi ghadan. Wahai Utsman, kembalilah pulang, sesungguhnya engkau akan berbuka puasa di sisiku besok. Kemudian setelah mencekiknya, maka kemudian dia menebaskan pedangnya kepada beliau, dan Utsman pun menangkisnya dengan tangannya hingga tangannya putus. Lalu Utsman berkata, demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menulis ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatahaqqaqul ghayat wa birahmatihi tukaffirus sayyi'at, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil mi'ad. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida wa liman tasabbaba bihadzal khairil azim. Allahumma ja'al amalahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam Sirah Khulafaur Rasyidin, yang pada kesempatan yang lalu kita telah membahas terkait dengan tuduhan-tuduhan para pengacau, para pemberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir kemarin adalah terkait dengan bahwasanya Utsman bin Affan memperluas lahan gembala untuk onta-onta sedekah. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasanya Utsman bukan yang pertama kali melakukannya. Umar juga membuat gembala lahan gembala untuk onta-onta sedekah, cuman mungkin bedanya di zaman Utsman lebih luas karena ontanya lebih banyak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tuduhan kepada Utsman bin Affan adalah Utsman tidak mengikuti sunnah. Jadi Utsman tidak mengikuti sunnah karena beliau tidak mengqashar salat ketika di Mekah. Jadi ketika di Mekah, ketika haji, harusnya itu adalah qashar, bukan itmam, bukan sholatnya 4 tapi sholatnya 2. Tapi saat itu Utsman bin Affan kemudian sholatnya penuh, sempurna, tidak mengqasharnya. Maka orang-orang mengatakan Utsman tidak sunnah. Bahkan saat itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu di belakangnya ada Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Utsman ini kok sholatnya tidak qashar? Sunnahnya itu qashar. Nah, ketika
selesai, kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, limadza anta tataraji, kenapa engkau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kenapa kamu tetap ikut sholat di belakangnya Utsman bin Affan? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al khilafu syarr, berbeda, menyelisih pemimpin itu keburukan. Jadi kalau babnya itu adalah sunnah dan tidak sunnah, maka taat kepada waliul amri itu diutamakan, termasuk dalam bab sholat ini. Nah, kemudian bagaimana takwilnya? Sebagaimana kita sampaikan bahwasanya ketika riwayatnya itu sahih, maka pertama kita husnudzon, ada alasan. Yang kedua, kita mentakwilkan dengan takwil yang baik. Pertama, kenapa Utsman melakukan sholatnya itu adalah tidak dikosor? Karena banyak orang yang baru masuk Islam, sehingga kemudian supaya tidak bingung, ini sholatnya kok kadang 4, kadang 2, maka Utsman tidak ingin supaya orang yang baru masuk Islam itu bingung, maka sholatnya tidak dikosor. Yang kedua, beliau memiliki rumah di Mekah, karenanya beliau menganggap dirinya beliau sedang mukim, bukan sebagai musafir. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuduhan yang berikutnya, yang 8, 9 dan 10, ini yang sudah pernah kita sampaikan. Utsman tidak pernah ikut perang Badar. Utsman melarikan diri dalam medan perang Uhud, dan Utsman tidak ikut dalam Bai'atur Ridwan. Nah, ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Bagaimana sahabat Rasulullah tidak ikut perang Badar? Bagaimana dia melarikan dari medan perang? Dan bagaimana dia tidak ikut Bai'atur Ridwan? Gini kok jadi khalifah? Seakan-akan seperti itu. Maka sudah kita sampaikan bahwasanya Utsman tidak ikut perang Badar karena beliau diperintahkan Rasulullah SAW untuk merawat istrinya Ruqayyah. Ketika selesai perang Badar, Ruqayyah wafat. Nah, saat itu maka Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menemui Utsman dan mengatakan, laka ajru rajulin syahida badran wa sahmuhu. Engkau mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar dan engkau mendapatkan ghanimahnya. Nah, ini kenapa? Karena Utsman sudah niat berangkat, tapi kemudian karena istri beliau sakit, maka Rasulullah mengatakan, kamu jangan pergi, rawat istrimu. Dan benar, ketika pasukan perang Badar pulang, ternyata Utsman baru selesai dari pemakaman karena menguburkan istrinya. Nah, dan karenanya Utsman dikatakan Utsman bin Affan al-Badri, Utsman bin Affan sebagai orang yang ikut dalam perang Badar meskipun tidak ikut perang. Nah, ini karena niat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Utsman bin Affan lari dari medan perang Uhud. Benar, itu adalah sebuah kebenaran. Tapi Utsman bin Affan termasuk salah seorang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumuz syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang berlari di antara kalian ketika perang berkecamuk itu adalah orang-orang yang digelincirkan oleh setan atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Walaqad afallahu anhum, dan Allah sudah mengampuni mereka. Ya, kalau Allah sudah mengampuni mereka, turun ayat, kenapa kalian ribut? Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini orang-orang Mesir itu kan datang ke Madinah itu menjelang musim haji. Nah, dan di antara mereka itu terprovokasi dengan fitnah yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah. Maka kemudian ketika berada di Mekah, datang seorang yang sedang haji, kemudian ada orang yang sedang duduk-duduk di sana, banyak orang duduk di sana. Kemudian orang ini bertanya, man haula'il qu'ud, siapakah orang yang duduk-duduk itu? Qalu haula'i Quraisy.
mereka itu adalah orang-orang Quraisy. Nah, ini berarti ini kelompoknya Utsman. Qala man syekh? Siapa syekhnya? Siapa gurunya? Qalu Ibnu Umar. Syekhnya, pemimpinnya adalah Ibnu Umar. Fa'atahu faqala. Kemudian orang Mesir itu datang, kemudian berkata, inni sa'iluka an syai'in atuhaddithuni. Sesungguhnya aku bertanya kepadamu tentang sesuatu yang aku ingin mendapatkan jawaban darimu kalau engkau adalah pemimpin dari orang-orang Quraisy. Qala anshuduka bihurmati hadzal bait. Aku bersumpah dengan kemuliaan dari Ka'bah ini. Ata'lamu anna Utsman bin Affan farra yauma Uhud? Apakah engkau tahu, wahai Ibnu Umar, bahwasanya Utsman bin Affan itu lari pada perang Uhud? Qala na'am. Ibnu Umar mengatakan, iya. Fata'lamuhu taghiba an badrin falam yashhadha. Apakah kamu tahu bahwasanya Utsman bin Affan itu absen dari perang Badar dan tidak ikut dalam perang Badar? Qala na'am, iya. Fata'lamu annahu takhallafa an bayatir ridwan falam yashhadha. Apakah kamu tahu bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak ikut bayatur ridwan dan tidak menyaksikannya? Qala na'am. Fakabbara. Kemudian orang itu mengatakan Allahu Akbar. Pantas saja ini enggak pantas jadi khalifah. Karena pertanyaannya semuanya jawabannya na'am. Nah, kemudian qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ta'al liukhbiruka, kesini kamu. Saya akan ceritakan kepadamu. Wa liubayyina laka amma sa'altani anhu. Dan saya akan terangkan kepadamu apa yang kau tanyakan kepadaku. Amma firaruhu yauma Uhud fa asyhadu anna Allah 'afa anhu. Adapun larinya Utsman dari perang Uhud, maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah memaafkannya. Kemudian dibacakan surat tadi. Wa amma taghayyubuhu an badrin, adapun tidak ikutnya dalam perang Badar, fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk merawat istrinya, yaitu anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat maridah, dan dia sedang sakit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna laka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Sesungguhnya engkau, wahai Utsman, akan mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar dan mendapatkan ghanimahnya. Nah, amma taghayyubuhu an bayatir ridwan, adapun tidak ikutnya Utsman dalam bayatur ridwan, fa innahu law kana ahadun a'azzu bi batni Makkah min Utsman ibn Affan la ba'athahu makana. Kalau seandainya ada orang yang lebih mulia daripada Utsman di Mekah ini, pasti Rasulullah akan mengutus selainnya. Fa ba'atha Utsman, maka kemudian Utsman diutus. Wa kanat bai'atur ridwan ba'da ma dzahaba Utsman ila Makkah, dan bai'atur ridwan itu terjadi setelah Utsman pergi ke Mekah. Maka bagaimana dia ikut perang Badar, padahal dia ikut bai'atur ridwan, padahal dia yang menjadi sebab bai'atur ridwan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan kanannya dan mengatakan, hadhihi yadu Utsman, ini tangannya Utsman. Jadi ketika semuanya ikut dalam bai'atur ridwan, itu mereka semuanya menyodorkan tangan kanannya seperti ini. Kemudian Rasulullah saat itu mengambil tangan kanan beliau dan mengatakan, hadhihi yadu Utsman, ini tangannya Utsman. Nah, ba'da fadaraba biha ala yadihi faqala hadhihi li Utsman idhhab bihadzal an ma'ak. Nah, karena itu baru kemudian orang Mesir itu ngerti, oh gitu tak ceritanya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya kita ketika ada informasi itu perlu tabayyun, perlu cross check. Ini infonya begini, ternyata benar.
Seperti kemarin Utsman membakar Al-Quran kan gitu. Nah, ini kok luar biasa orang bakar Al-Quran kan gitu. Tapi memang karena saat itu Utsman mengumpulkan semua mushaf dan kemudian mengcopy paste mushaf itu menjadi 6 dan kemudian menyebarkan ke seluruh daerah-daerah dan kemudian menarik Quran-Quran yang banyak khilaf, banyak perbedaan bacaan dan sebagainya, kemudian membakarnya dan menyatukan bacaan umat Islam dalam satu bacaan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada tuduhan lagi, Utsman tidak mengkisos Ubaidullah bin Umar karena membunuh putri Abu Lu'la al-Majusi dan Hurmuzan. Masih ingat ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'la al-Majusi, kemudian Abu Lu'lu bunuh diri. Di antara anaknya Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Bukan Abdullah, mohon maaf, Ubaidullah bin Umar. Jadi ada Abdullah bin Umar, ada Ubaidullah bin Umar, adiknya Abdullah bin Umar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena marah dan kemudian diketahui bahasanya yang membunuh itu adalah Abu Lu'lu al-Majusi, maka kemudian dia pergi ke rumahnya Abu Lu'lu al-Majusi, maka ketemu dengan Hurmuzan. Hurmuzan itu yang dulu raja dari Persia. Nah, kemudian karena dekat Hurmuzan dengan ini, maka beliau mengira bahwasanya orang ini bersekongkol dengan Abu Lu'lu, maka kemudian dibunuh. Tidak cukup itu, ketika menemukan anaknya Abu Lu'lu, maka anaknya juga dibunuh oleh Ubaidullah bin Umar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah pembunuhan kan gitu ya. Pembunuhan. Nah, saat itu Khalifah Umar masih hidup. Nah, bagaimana jawaban dari tuduhan ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memberikan dua jawaban yang luar biasa. Yang pertama, anna Ubaidallahi kana muta'awwilan annal Hurmuzan a'ana ala qatli abihi. Ubaidullah dulu itu mengira bahwasanya Hurmuzan itu ikut serta membunuh ayahnya. Dia yang merencanakan ketemu dengan Umar, dia yang merencanakan. Jadi seakan-akan yang merancang pembunuhannya itu adalah Hurmuzan. Jadi pelakunya itu Abu Lu'lu al-Majusi. Fakanat hadhihi syubhatun mani'ah min wujubil qisas. Karena itu alasan ini, maka ini menjadi alasan yang menghalangi wajibnya qisas. Kama anna Usamah ibn Zaid lamma qatala dzalika ar-rajul ba'da ma qala la ilaha illallah wa taqada anna hadzal qaul la yusimuhu azzarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kalam wa lam yaqtulhu li'annahu kana muta'awwilan. Sebagaimana dulu Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan, ketika musuhnya terdesak dan akan dibunuh, maka kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saat itu Usamah dalam pikirannya, wow, orang ini pura-pura saja ini supaya aku tidak membunuhnya, kemudian ditebas lehernya dan orang itu mati. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah kemudian memarahinya. Azzarahun Nabi, Rasulullah memberikan takzir kepada Usamah, tapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk membunuhnya karena dia menyangka bahwasanya orang ini pura-pura. Nah, sama kondisinya dengan Ubaidullah bin Umar, padahal bedanya kalau Usamah itu yang dibunuh adalah seorang muslim. Nah, kalau Ubaidullah yang dibunuh itu adalah Majusi. Maka karena itu, karena atas dasar ini, maka Utsman tidak menjatuhkan hukum qisas. Ini alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasan yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, annal Hurmuzan lam yakun lahu awliya yatlubuna damahu. Hurmuzan tidak mempunyai wali karena dia dari Madain kan gitu ya. Terus kemudian
tinggal di Madinah dan nggak punya wali. Wa innama waliyuhu waliul amri, dan walinya adalah waliul amri yang berkuasa saat itu. Fakhtara Utsman radhiyallahu anhu ad-diyah alal qisas. Maka Utsman sebagai walinya, karena tidak punya wali, yang nggak punya wali adalah walinya waliul amri, maka Utsman mengambil jalan untuk mengambil diyah. Diyah itu adalah hukuman karena salah membunuh. Jadi dendanya 100 onta. Hadal jawabu aidan an qatli Ubaidullah ibnu Umar ibnata Abi Lu'lu'a al-Majusi. Dan jawaban ini juga merupakan jawaban kenapa Ubaidullah membunuh anaknya Umar, anaknya Abu Lu'lu' al-Majusi, tapi nggak dikisos karena nggak punya wali, dan walinya adalah Utsman bin Affan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sikap sahabat ketika Ubaidullah bin Umar ini membunuh anaknya Abu Lu'lu' al-Majusi dan membunuh Hurmuzan? Saat itu Umar masih hidup. Ketika itu kan Umar pingsan 2 hari kan gitu ya, kemudian masih hidup. Nah, waqad kana Umar amara bisijnihi liyahkuma fihi al-khalifatu min ba'dihi. Subhanallah. Dalam kondisi sakit, perutnya kena tusuk, darah mengalir, Umar tetap adil. Umar memerintahkan penjarakan anakku, karena dia telah membunuh anaknya Abu Lu'lu' al-Majusi dan membunuh Hurmuzan. Supaya apa? Supaya khalifah setelahku memutuskan hukum untuknya. Sekarang penjarakan dulu. Jadi subhanallah adilnya Umar bin Khattab. Falamma walla Utsman wa jalasa lin-nasi kana awwalu ma tuhukima ilaihi fi sya'ni Ubaidillah. Dan ketika Utsman menjadi khalifah, maka yang pertama kali perkara yang diputuskan itu adalah kasusnya Ubaidullah. Ma minal adli tarkuhu. Ali berkata, yang adil itu adalah tidak membiarkannya. Wa amara biqatlihi. Ini usulnya Ali, bunuh dia. Faqala ba'dul muhajirin ayuqtalu abuhu bil amsi wa yuqtalu huwa al yaum. Kaum muhajirin mengatakan, kemarin ayahnya baru dibunuh, masa sekarang anaknya dikisos? Kan gitu. Kan Umar baru terbunuh, masa sekarang anaknya dikisos? Nah, kemudian berkata Amr bin As, ya Amirul Mukminin, barra'akallahu min dzalika qadiyatan lam takun fi ayyamika fada'ha anka. Wahai Amir Mukminin, semoga Allah membebaskanmu dari peristiwa ini. Sesungguhnya kejadian yang menimpamu sekarang itu adalah kejadian di masanya Umar, bukan di masamu. Maka tinggalkanlah. Fawada Utsman radhiyallahu anhu ulaikal qatla min malihi. Kemudian Utsman mengambil hukum, yaitu dengan cara membayar diyatnya. Dan siapa yang membayar? Beliau yang membayar. Nah, beliau yang membayar. Diberikan ke siapa? Ke Baitul Mal. Kenapa? Karena nggak punya wali kan gitu ya. Nah, diberikan ke Baitul Mal. Jadi inilah putusan Utsman bin Affan terhadap Ubaidullah bin Umar. Jadi nggak dibunuh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tuduhan yang berikutnya ke-12 adalah Utsman menambah azan Jumat menjadi 2 kali. Berarti ini Utsman membuat sesuatu yang baru dalam agama. Maka dijawab bahwasanya apa yang dilakukan Utsman itu adalah karena kemaslahatan. Jadi karena saat itu Madinah yang dulunya kecil sempit kemudian ramai dan menjadi besar, maka orang-orang tidak lagi perhatian dengan sholat Jumat. Maka dilakukanlah azan 2 kali. Azan pertama mengingatkan ini hari Jumat dan sudah mendekati waktu Jumat, dan azan yang kedua adalah ketika khatib sudah di mimbar. Nah ini
Kemudian sahabat sepakat tidak ada yang menyelisih Utsman dan diamalkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Ali juga mengamalkan azan 2 kali, khalifah-khalifah setelahnya juga azan 2 kali. Dan yang kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Utsman itu adalah sunnah, karena Utsman termasuk khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang diberikan petunjuk dan mereka datang setelahku. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ke-13, Utsman bin Affan mengembalikan Al-Hakam yang telah diusir oleh Rasulullah. Al-Hakam bin Abil As ini diusir di zaman Nabi, maka Syekh Utsman bin Khamis, penulis buku Maqtal Utsman, beliau mengatakan tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, seandainya riwayat tersebut sahih, maka hukum pengusiran tersebut tidak untuk selamanya. Seperti kasus pengasingan pelaku dosa berzina, itu hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun maka orang kembali lagi. Nah, artinya apa yang dilakukan Utsman itu semuanya adalah sesuai dengan sunnah, tidak ada yang keluar dari sunnah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata isu itu luar biasa. Datang dari Mesir, datang dari Basrah, datang dari Kufah. Karena isu tersebut, maka 6.000 orang itu datang ke Madinah. Nah, ada yang mengatakan 3.000 sampai 6.000. Datang ke Madinah dan mereka mendatangi rumah Utsman untuk melengsarkan Utsman bin Affan. Kumpul, ya. Dan rumah Utsman bin Affan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, antara makam Nabi sampai dengan tembok Baqi. Nah, itu rumahnya antara di situ. Nah, di situ ada tempat yang cukup lapang. Nah, disitulah mereka berkumpul. Mereka berkumpul mengepung rumahnya Utsman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang itu berkumpul, maka Utsman ingin menjelaskan kepada mereka semuanya bahwasanya apa yang kalian lakukan itu adalah karena ketidaktahuan. Itu hanyalah isu. Makanya ketika berkumpul semuanya, dan waktu itu sahabat-sahabat juga berkumpul, maka Utsman memanggil beberapa nama sahabat. Ahahuna Ali, apakah di sini ada Ali? Ali bin Abi Thalib. Ahahuna Talha, apakah di sini ada sahabat Talha? Ahahuna Zubair, apakah di sini ada Az-Zubair bin Awwam? Ahahuna Sa'ad bin Abi Waqqas? Qalu na'am, iya ada. Kemudian Utsman mengatakan, fa inni unshidukum billah alladzi la ilaha illahu, maka aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apakah kalian tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yabta'u marbat min bani fulan ghafarallahu lahu, barang siapa yang membeli tanah pekarangan fulan, maka Allah akan mengampuninya. Marbat itu tempat menjemur korma. Nah, itu ada di dekat Masjid Nabawi. Ketika Rasul menginginkan masjid itu diperluas, maka harus membeli tempat penjemuran korma ini. Karena itu Rasul mengatakan, siapa yang membeli tanah ini, maka Allah akan mengampuninya. Fabta'tuhu bi isrina alf au bi khamsatin wa isrina alf, maka aku membelinya dengan 20 atau 25 dirham. 25.000 dirham. Fa'ataitu Rasulullah fa akhbartuhu, maka aku mendatangi Rasulullah dan aku katakan, sudah kami beli ya Rasulullah. Faqala ij'alha fi masjidina wa ajruhu laka, jadikan tanah itu untuk masjid kami dan pahalanya untukmu. Kemudian semua orang tadi yang dipanggil Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad mengatakan, qalu na'am, iya benar apa yang dikatakan Utsman.
Qala fa anshudukum billah alladzi la ilaha illahu, aku bersumpah atas nama Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu qala man yabda'u bi'ra rumah ghafarallahu lahu, barang siapa yang membeli sumur rumah maka Allah akan mengampuninya. Fabda'tuhu bikadza wa kadza, maka aku membelinya. Saat itu Utsman membelinya dengan 18.000 dirham. Fa'ataitu Rasulullah faqultu qad ibta'tuha bikadza wa kadza, aku sudah membelinya ya Rasulullah dengan harga sekian. Faqala ij'alha siqayatan lil muslimin wa ajruha lak, jadikan semuanya itu untuk minum orang-orang Islam dan pahalanya untukmu. Kemudian Utsman bertanya, apakah benar wahai orang-orang yang hadir? Mereka mengatakan, Allahumma na'am, iya. Faqala anshudukum billah alladzi la ilaha illahu ata'lamuna anna Rasulullah sallam nadhara fi wujuhil qaum faqala man jahaza haula'i ghafarallahu lahu. Ketika musim paceklik dan datang perintah untuk perang Tabuk, maka Rasulullah melihat wajah-wajah kaum yang tidak semangat. Kenapa? Karena pengen berangkat jihad tapi nggak punya kendaraan, nggak punya bekal. Maka Rasulullah mengatakan, man jahaza haula'i, siapa yang menyiapkan perlengkapan perang untuk mereka, ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dia. Yakni jaisul usrah, yaitu perang di masa sulit. Fajahaztum hatta yafkiduna iqalan wala khitama, maka aku siapkan semuanya, aku berikan 1.000 dinar kepada Rasulullah, 1.000 unta, 960 plus 40 kuda, semuanya itu untuk perang Tabuk. Kemudian qalu Allahumma na'am, iya Utsman, engkau sudah melakukan itu semuanya. Kemudian qala Allahumma syahid, ya Allah saksikan ya Allah. Allahumma syahid, saksikan. Utsman ingin mengatakan, sebenarnya yang kalian demo, yang kalian ingin lengserkan itu adalah orang-orang yang punya jasa baik terhadap Islam. Lantas apa jasa kalian? Kok kalian itu mau melengserkan aku? Apa yang sudah kalian perbuat untuk Islam? Makanya dipanggillah Ali, dipanggillah Tolha, dipanggillah Zubair, dipanggillah Sa'ad untuk mengatakan bahwasanya Utsman ini mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Islam. Dan Utsman tidak sama sekali tidak ingin kekuasaan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para pengacau itu bubar. Begitu mendapatkan pencerahan seperti itu, maka mereka keluar dari kota Madinah. Sebagian mereka sadar bahwa Utsman adalah sahabat yang mulia, sementara mayoritas sahabat, karena saat itu adalah musim haji, maka mereka berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sampai kemudian muncullah fitnah surat palsu. Ada pihak ketiga yang memprovokasi para pendemo dengan menerbitkan surat perintah mengatasnamakan Utsman bin Affan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di riwayat yang lain ada 700 orang dari Mesir. 700 orang dari Mesir itu beramai-ramai, mereka unjuk rasa ke Madinah, minta supaya gubernur Mesir itu diganti, yang namanya Abdullah bin Sarh. Nah, Utsman bin Affan mantap untuk mencopot Abdullah dan menggantikannya dengan Muhammad bin Abu Bakar atas usulan orang Mesir, warga Mesir. Setelah mereka pulang mau perjalanan ke Mesir, tepatnya hari ketiga dari perjalanan, mereka dikejutkan oleh seorang yang berkulit hitam, lega menunggang unta dengan terburu-buru. Karena mencurigai orang itu, maka mereka memberhentikannya, mereka menginterogasinya. Ternyata orang ini membawa surat, dan surat itu adalah untuk gubernur Mesir. Di dalam surat itu disebutkan, jika datang Muhammad bin Abu Bakar dan fulan juga fulan, maka bunuhlah mereka dan batalkan
isi surat, yaitu keputusan pergantian gubernur yang dia bawa. Sementara jabatanmu tetap seperti semula, sampai datang perintahku, penjarakanlah orang-orang yang mengadu kepadaku. Nah, ini surat palsu. Siapa yang bermain, siapa yang menulis surat, ada stempelnya, tapi Utsman mengatakan ini bukan tulisan saya. Jadi mereka datang kembali lagi, datang ke Madinah. Utsman, kenapa ini? Gitu. Nah, sambil mereka marah, kemudian Utsman mengatakan itu bukan aku. Aku nggak menulis surat, aku nggak ini. Tapi ada stempelnya. Nah, ini ada orang lain yang mencoba untuk kemudian memprovokasi, maka kemudian datanglah kembali orang-orang itu ke Madinah mengepung rumah Utsman bin Affan. Sementara sahabat-sahabat, para sahabat semua hampir mayoritas itu haji. Jadi di Madinah kosong. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat menawarkan diri untuk membantu Utsman dan melindunginya. Ada sekitar 700 orang sahabat dan anak-anaknya, karena mereka 6.000 kan gitu ya, mereka siap mati untuk membela Utsman. Perintahkan kami Utsman, kami akan membelamu. Tapi Utsman mengatakan tidak. Tidak. Maka kemudian, sampai kemudian sebelum mereka berangkat haji, mereka minta kepada Utsman, wahai Utsman, biarkan kami bergantian. Apakah kau Utsman ingin menjadikan kami ansor kedua, sebagaimana dahulu ada ansor untuk Rasulullah, sekarang ini ansor untukmu? Enggak, pulanglah kalian. Kalau kalian taat kepadaku, pulanglah. Nah, ini perintah khalifah. Kalau kalian taat kepadaku, pulanglah. Akhirnya mereka pulang semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pemberontak itu datang kembali ke Madinah dan mengepung rumah Utsman sekitar 20 sampai 30 hari dan menuntut Khalifah Utsman untuk mundur dari jabatannya. Utsman berdiskusi kepada pemberontak itu, "Kenapa kalian ingin membunuhku? Bukankah kalian pernah mendengar bahwasanya ketika kami, saya, Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah naik Gunung Uhud itu bergetar. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, itma'in ya Uhud, fa inna fawqaka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sesungguhnya di atasmu itu ada seorang nabi, Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid. Kalau kalian bunuh aku itu mau mati syahid. Artinya salah kalian bunuh aku itu. Nah, mereka melarang Utsman sholat di Masjid Nabawi. Kamu nggak boleh sholat, dikepung. Sholatnya di rumah. Masya Allah. Utsman mengatakan, kamu tahu siapa yang membeli, siapa yang melebarkan masjid? Utsman dilarang minum air dari Masjid Nabawi. Utsman mengatakan, sumur di rumah itu saya yang membelinya. Tapi mereka tetap ini, dan mereka menginginkan untuk membunuh Utsman bin Affan. Mereka mengatakan, jangan kau bunuh dirimu, tanggalkan kekhilafahanmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Utsman tidak mau menyerahkan tampuk kekuasaan pada sahabat yang lain? Apakah Utsman haus kekuasaan? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Utsman saat itu umurnya 82 tahun. Nah, dan beliau sudah ada wasiat dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah mengatakan, ya Utsman, innallaha muqammisuka qamisan fa in aradakal munafiquna ala khal'ihi fala takhla'hu. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memberimu kemeja. Jika orang-orang munafik itu memintamu untuk melepas kemejamu, maka jangan engkau melepasnya. Yang dimaksud dengan qamis itu adalah kekuasaan. Nah, maka kalau mereka minta kamu tanggalkan kekhilafanmu, kamu lengser, jangan kamu tanggalkan. Nah, ini perintah Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu Abdullah bin Salam dan Abdullah bin Umar ini tidak ikut haji. Maka datang menasihati Umar. Abdullah bin Salam mengatakan, al-kafu, tahan dirimu, wahai Utsman.
sesungguhnya hujjah di depan Allah ketika engkau tidak melawan mereka itu lebih tinggi daripada engkau melawan mereka. Karena itu ini ada yang mendukungku ini. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, apakah jika engkau tanggalkan kekuasaanmu, apakah engkau akan kekal di dunia? Utsman menjawab, tidak. Apakah ketika engkau tidak tanggalkan, apakah kau yakin mereka tidak akan membunuhmu? Iya, mereka pasti akan membunuhku. Maka kata Ibnu Umar, jangan engkau tanggalkan jabatanmu wahai Utsman. Kenapa? Karena ini akan menjadi sunnah, tradisi. Setiap orang nggak suka dengan pemimpin, maka kemudian di demo dilengserkan. Nah, maka Utsman ingin kalau Utsman kemudian sampai memberikan itu, maka akan menjadi sunnah, tradisi kan gitu kan. Dan ini kan Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin. Nah, maka Utsman tidak mau. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat-sahabat menawarkan, Utsman biarkan kami di sini menjagamu, hendak pulanglah kalian. Maka kemudian Utsman mengatakan, ya katsir, ya jamaah, ra'aitul barihah wa ka'anni dakhaltu ala nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian para sahabat-sahabat, pulanglah karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi bersama Abu Bakar dan Umar, dan Rasul mengatakan, irji fa innaka muftirun indi ghadan. Wahai Utsman, kembalilah pulang, sesungguhnya engkau akan berbuka puasa di sisiku besok. Tsumma qala Utsman, walan taghiba asy-syamsu wallahi ghadan aw kadza wa kadza illa wa ana min ahli al-akhirah. Dan tidaklah matahari tenggelam besok atau ini dan itu kecuali aku termasuk penduduk akhirat. Utsman bin Affan, ya. Ma'asyiral mukminin. Jadi ketemu dengan Rasulullah. Nah, maka besoknya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Utsman puasa, hari itu Utsman puasa, hari Jumat. Hari itu Utsman puasa dan kemudian masuklah para pemberontak ke rumahnya Utsman. Dan Utsman mengatakan, setelah sholat kemudian Utsman membaca Quran. Antara aku dan engkau adalah kitabullah. Kemudian dia keluar dan meninggalkan Utsman. Tidak berselang lama masuk seorang dari Bani Sadus yang dijuluki oleh Al-Maut Al-Asadi, kematian hitam. Lalu dia mencekik Utsman. Ini katanya namanya Himar. Ada yang mengatakan Himron, tapi tidak dijelaskan. Kemudian setelah mencekiknya, maka kemudian dia menebaskan pedangnya kepada beliau. Dan Utsman pun menangkisnya dengan tangannya hingga tangannya putus. Lalu Utsman berkata, demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang demikian itu karena beliau termasuk para penulis wahyu Allah. Beliau adalah orang-orang yang pertama menulis mushaf dan didikte langsung oleh Rasulullah, tapi tangan itu putus ketika mau dibunuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau terbunuh dan mushaf berada di depannya itu jatuh, kemudian diambil lagi, kemudian darah mengalir dari potongan tangan beliau hingga mengenai mushaf yang berada di depan beliau yang beliau sedang baca. Darah tersebut jatuh pada firman Allah, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kemudian setelah itu ada satu orang lagi yang masuk dan kemudian menikam Utsman dari dua orang yang membunuh Utsman itu. Nah, ketika orang itu datang, maka ada istri Utsman yang bernama Nailah bintu Farofisah. Wahai kalian, apakah enggak kasihan kepada Utsman yang sudah begini? Tapi orang itu tetap menebaskan, tapi kemudian ditangkis oleh istrinya Utsman. Maka istrinya Utsman juga jari-jarinya patah, jari-jarinya putus. Nah, Farofisah ini. Maka kemudian
setelah mereka membunuh Utsman, maka kemudian mereka membakar sekitar rumah Utsman, dan Utsman khawatir bahwasanya karena di sampingnya adalah Baitul Mal, maka kemudian mereka menjarah Baitul Mal dan mereka mengatakan, apakah kalau orangnya aja halal, kenapa hartanya tidak halal? Maka kemudian mereka pemberontak itu kemudian menjarah Baitul Mal dan mengambil Baitul Mal, dan maka dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah kisah syahidnya Utsman bin Affan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kematian dengan kisahnya dan dengan jalannya masing-masing, tapi semuanya adalah sama. Semuanya adalah, ya kalau namanya mati, ya mati meskipun caranya, sebabnya berbeda-beda. Dan sesungguhnya bukan bagaimana orang itu mati, tapi pasca dari kematian itu yang paling penting. Kalau Utsman meninggalnya demikian, berarti bukan Allah menghinakan Utsman bin Affan, kan gitu ya. Karena Allah sudah jamin Utsman fil jannah, Utsman di surga, dan ketemu dengan Rasulullah dan mengatakan engkau akan berbuka di sisiku besok, kan gitu. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting itu adalah madza ba'dal maut, apa yang akan kita dapatkan setelah kematian. Kalau kematian yang demikian, ada yang matinya kena tembak, ada yang kayak seperti saudara-saudara kita di Palestina matinya kelaparan, naudzubillah, ada yang matinya kena tergencet batu-batu karena batu runtuh dari gedung-gedung dan sebagainya. Semuanya adalah mati. Tapi yang terpenting itu adalah madza ba'dal maut, apa yang setelah kematian itu. Nah, itulah yang penting. Dan kematian bukan menjadi ukuran, cara matinya orang itu bukan menjadi ukuran apakah orang itu baik atau buruk. Bagaimana Umar bin Khattab matinya juga karena dibunuh, Utsman bin Affan juga dibunuh, Khalifah Ali juga dibunuh, tapi semuanya mereka adalah ahlul jannah, penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita, dan semoga ada kemanfaatan buat saya dan buat antum semuanya. Allahu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.